Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran IPS pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Marilah kita satukan dalam doa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang ASEAN. Apa sih itu ASEAN? ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN didirikan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini beranggotakan atas 10 negara yang berada di Asia Tenggara, yang diantaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan yang terakhir adalah Vietnam. Oh iya, ASEAN dibentuk bukan semata-mata untuk kumpul-kumpul saja loh, tapi ada tujuan di balik didirikannya ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan video untuk kalian dimengerti dan dipahami. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit.
Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer. Mata uangnya riel Kamboja. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya dong. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht. Lagu kebangsaannya Phleng Chat Thai. Laos beribu kota di Vientiane. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu kebangsaan Peng Sat Lao. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan Till the End of the World Myanmar. Demikian ulasan kita kali ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang negara-negara di ASEAN, kalian dapat mencari informasi di perpustakaan, internet, dan diskusi yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian dan guru kalian di kelas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di... Gimana videonya? Sudah paham kan? Sekarang Ibu akan menjelaskan lagi ya. Ada beberapa latar belakang yang mendasari mereka untuk membentuk ASEAN. Yang pertama, memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali negara Thailand.
Yang kedua, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Yang ketiga, adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Dan yang terakhir, sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Adapun manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama, menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi. Dan yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Selain itu, ada juga peran Indonesia dalam ASEAN. Pada bidang ekonomi, menciptakan dan menginisiasi pembahasan peran ASEAN setelah terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dalam bidang sosial budaya, turut dalam pesta olahraga SEA Games. Dalam bidang politik dan kemanusiaan, Indonesia berperan aktif membantu masalah kemanusiaan. Dan pada bidang pendidikan, Indonesia mengikuti program pertukaran pelajar. Nah, gimana? Sudah jelas kan tentang ASEAN? Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.